Halo, ketemu lagi sama gue Nadia. Wow, setelah 1 tahun dan hampir terlupakan, akhirnya gue memutuskan untuk kembali berbagi cerita di sini. Kisah kali ini datang dari sahabat adik gue. Dengan izin dari dia, gue boleh menceritakannya kembali. Halo, namaku Kalila. Usiaku sekarang 17 tahun. Dan aku adalah seorang ibu. Kaget ya? Sampai sekarang, aku juga masih gak percaya kalau aku pernah melahirkan. Hanya yang membedakan, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk memeluk bayiku. Sampai hari ini, semua yang terjadi pada hidupku bagaikan mimpi. Mimpi panjang yang segera ingin aku akhiri. Aku berharap segera terbangun, namun hanyalah sia-sia. Karena apa yang terjadi pada hidupku bukan sebuah mimpi buruk, tapi kenyataan pahit yang menjadi kisah sedih dalam hidupku. Ceritaku berawal dari akhir Maret tahun 2020 lalu. Saat virus corona masuk ke Indonesia. Sekolah-sekolah harus diliburkan. Aku yang waktu itu kelas 11 juga menjadi salah satu siswa yang ikut terkena dampak pandemi. Hari-hari awal berlangsung menyenangkan. Aku bisa bangun siang tanpa harus terburu-buru mandi dan pergi ke sekolah. Tapi semuanya tidak berlangsung lama, karena rasa bosan pun mulai datang. Aku rindu suasana sekolah, rindu jajan di kantin, rindu pergi ke mall, dan juga rindu melihat gebetan yang juga sekelas denganku. Aku ingin bertemu dengan teman-temanku, tapi mamaku yang berprofesi sebagai perawat melarangku untuk pergi keluar rumah. Hampir setiap aku meminta izin pada mamaku untuk pergi, saat itulah kami pasti bertengkar. Mama selalu mengatakan tidak. Karena kesal, aku pun selalu menghabiskan waktuku dengan handphone. Nonton drakor, Netflix, YouTube, main di Instagram. Semuanya aku lakukan sampai aku bosan. Lalu salah seorang temanku memberitahukan agar aku menginstal Telegram. Temanku bercerita, dia menemukan banyak teman baru dari sana. Aku yang tadinya malas-malasan, akhirnya pun mencoba. Beberapa sapaan masuk ke aplikasi secara random. Saat kami bertukar info dan tahu kalau kami sama-sama perempuan, maka salah satu dari kami akan mengakhiri obrolan. Mulai seru, kataku waktu itu. Aku pun hampir tidak tidur karena menemukan teman-teman baru yang bisa aku ajak ngobrol. Sampai aku menemukan dia, seorang cowok bernama Hangga. Dia memperkenalkan diri sebagai mahasiswa semester 4, kuliah di kampus swasta yang terkenal mahal, dan kebetulan dekat dengan rumahku. Dia meminta nomor handphoneku, juga akun Instagram, agar kami tetap bisa berkomunikasi. Aku pun memberikannya. Keesokan harinya, ada pesan masuk di WhatsAppku. Rupanya benar, dari Hangga. Selamat pagi, Lila. Aku tidak langsung membalas pesannya. Yang kulakukan adalah melihat foto profilnya. Laki-laki menggunakan topi dan sedang melihat matahari terbenam. Jantungku berdetak kencang. Aku pikir semalam obrolan kami hanya basa-basi. Aku sama sekali tidak menyangka dia akan langsung menghubungiku secepat ini. Aku pun membalas pesan singkatnya. Jujur, aku masih takut. Mama selalu mengingatkanku agar tidak pernah bertukar informasi dengan orang asing. Tapi rasa penasaran mengiringku untuk mencoba.
Apa salahnya berkenalan dengan orang baru? Tidak semua orang itu jahat kan? Ya, aku yakin bahwa di dunia yang katanya penuh dengan orang jahat ini, pasti juga berdampingan dengan orang-orang baik kan? Selama 3 hari berturut-turut, kami berbalas pesan, menceritakan banyak hal. Sampai Hangga meminta izin untuk menelponku. Aku pun mengiyakan, karena rasa penasaranku ingin mendengar suaranya. Hangga menanyakan kabarku, juga tentang kegiatanku selama di rumah. Obrolan kami pun mengalir lancar. Dari yang aku ketahui, dia mahasiswa DKV. Orang tuanya tinggal di Bandung, dan di sini dia tinggal di kosan. Pasti kalian bertanya-tanya kan, seperti apa ya wajah Hangga? Tidak menunggu lama, Hangga mengajakku untuk video call. Aku ingin menolak, tapi lagi-lagi rasa penasaran menyuruhku untuk tetap maju. Aku mengenyahkan pikiran burukku. Aku yakin dia orang yang baik. Toh, kami hanya berteman. Aku masih ingat saat pertama kali kami video call. Hangga memakai kaos hitam dengan gambar The Beatles, grup band kesayangannya. Dia menyapaku sambil tersenyum manis. Hangga melebihi ekspektasiku. Wajahnya mirip idol-idol Korea kesukaan teman-temanku. Dan yang paling aku suka adalah saat dia memanggilku. "Kamu udah mau tidur ya?" Tanyanya saat melihatku yang memakai piyama. Aku menganggukkan kepalaku. "Minggu depan aku pulang ke Bandung," katanya sedih. "Kira-kira bisa gak ya sebelum aku pulang kita ketemuan dulu?" "Kakak mau pulang?" tanyaku. "Iya, tapi gak tahu juga kapan bisa balik ke sini lagi. Kampusku kan juga sekarang harus online." "Ayo kita ketemu hari Rabu," kataku tiba-tiba. Aku juga ingin bertemu dengannya. Ini benar-benar pengalaman pertamaku. Belum pernah ada laki-laki yang ingin mengajakku bertemu. Dan aku senang sekali jika bisa berbicara dengannya. Besoknya, aku bangun pagi-pagi sekali untuk menunggu mamaku bangun tidur. Oh iya, papaku bekerja di Kalimantan. Jadi, aku di rumah hanya tinggal bersama mamaku dan Bimar yang menemaniku saat mama harus dinas malam. "Ma, lusa aku harus ke sekolah, boleh gak, Ma?" Aku takut banget kalau sampai ketahuan berbohong, tapi aku harus mencoba. Aku benar-benar ingin bertemu dengan Hangga. "Ada perlu apa? Bukannya sekolah kamu ditutup ya?" "Aku mau ngambil alat-alat praktek, Ma." Mama tampak berpikir. "Pakai masker dan langsung pulang ya," kata Mama setuju. Aku langsung mengirim pesan pada Hangga untuk memberitahu kalau lusa aku bisa menemuinya. Hangga membalasnya. Dia mengatakan akan menjemputku di minimarket depan komplek perumahanku. Ini sudah baju ketiga yang aku coba. Dan aku merasa ini gak oke. Aku harus pakai baju apa ya? Aku mau terlihat cantik saat nanti Hangga melihatnya. Setelah membongkar isi lemariku, aku menemukan dress yang Mama belikan yang belum pernah aku pakai. Dress selutut berwarna krem dengan bunga kuning kecil-kecil. Aku mengerai rambutku dan memakai bedak juga lip gloss. Sebelum aku pergi, aku mengatakan pada Bimar agar jangan memberitahukan Mama tentang kepergianku. Hangga melambaikan tangan padaku saat melihatku berjalan semakin dekat ke arahnya. Dia duduk di motor ninjanya yang berwarna merah. Dulu, aku dan Miranda, teman sebangkuku, pernah bertanya-tanya,
Bagaimana ya rasanya dibonceng naik motor ninja? Kalau ada Miranda di sini, sudah pasti dia akan berteriak kencang. Tapi aku tahu, aku harus merahasiakan ini. Tidak ada yang boleh tahu tentang Hangga. Hangga menyerahkan helm kepadaku. Dia juga membantu memasangkannya. Bagian tersulitnya adalah ketika aku harus naik ke motornya. Hangga mengulurkan tangannya. Aku pun menggenggamnya. Saat motor mulai berjalan, Hangga menarik tanganku untuk memeluk pinggangnya. Aku pun melakukannya. Ya ampun, aku baru tahu ternyata memeluk dari belakang seperti ini bisa membuatku malu sekaligus senang. Motor Hangga menepi untuk membeli makanan cepat saji. Dia menanyakan apa yang aku mau, dan aku bilang samakan saja dengan pesanannya. Motor pun melaju kembali ke daerah yang aku tahu, daerah kos-kosan bagi para mahasiswa tempat Hangga kuliah. Sebelum aku bertanya, Hangga sudah menjelaskan lebih dulu. Nggak ada restoran yang buka, mall juga tutup. Nggak apa-apa kan kalau ke kosan aku? Aku hanya mengangguk. Setibanya kami di bangunan berlantai 5, Hangga memarkirkan motornya di garasi dan menuntunku untuk menaiki anak tangga. Hangga menjelaskan kalau kamarnya berada di lantai 3. Aku gak akan macem-macem, kata Hangga seolah membaca pikiranku. Sejujurnya, aku takut dan mulai menyesali rasa penasaranku. Namun, setelah Hangga mengatakan dia tidak akan macam-macam, aku berusaha untuk percaya padanya. Kamar Hangga berukuran 4x4 meter, dan kamar mandi juga berada di dalam kamar. Ada satu lemari berukuran sedang, tempat tidur, meja belajar, kulkas mini, dan AC. Hangga mencari remote untuk menyalakan AC. Ini benar-benar pengalaman pertamaku masuk kamar cowok. Dan aku cukup takjub, karena dibanding kamarku, kamar Hangga cukup rapi. Bebas, mau duduk di mana aja, kata Hangga saat melihatku bingung harus duduk di mana. Aku pun menarik kursi dekat meja belajarnya, sementara Hangga ke kamar mandi untuk ganti celana. Setelahnya, dia membuka 2 paket burger dan es cola. Kami memakannya sambil menonton film di laptop. Selesai menonton film, aku berpamitan untuk pulang. Dia pun bersiap untuk mengantarkanku. Tapi sebelum aku membuka pintu kamarnya, dia menarik tanganku, lalu mencium pipiku. Hari demi hari berlalu. Kami semakin sering chatting dan video call. Sampai akhirnya Hangga mengatakan kalau dia ingin menjadi pacarku. Tanpa perlu berpikir, aku pun mengiyakannya. Kami resmi berpacaran walaupun dengan kondisi jarak jauh. Besok aku ke Jakarta, kata Hangga. Kita bisa ketemu gak? Aku pun setuju dan merangkai kebohongan lagi demi bisa bertemu dengan Hangga. Sama seperti waktu itu, Mama percaya. Setibanya di kosan Hangga, dia langsung memelukku. Aku bisa merasakan bahwa dia memang mencintaiku. Aku kangen banget sama kamu, sayang, bisiknya. Aku juga, kataku malu-malu. Mendengar jawabanku, Hangga maju dan mencium bibirku. Hangga adalah laki-laki pertama yang menciumku. Kamu belum pernah ciuman ya? Tanya Hangga padaku. Aku menggeleng. Ya, Hangga selalu menjadi orang yang pertama bagiku. Pacar pertama, juga orang yang pertama kali menciumku. Dia menciumku lagi dan lagi sampai akhirnya dia meminta izin padaku untuk membuka bajuku. Aku hanya memejamkan mata. Aku ragu. Aku benar-benar tidak berani untuk mengatakan tidak. Aku sayang kamu. Sayang banget, bisiknya sebelum kami benar-benar menyatu.
Angga juga menjadi orang yang mengambil sesuatu yang seharusnya aku jaga. Selesai Angga mendapatkan klimaksnya, aku menangis. Aku menyesal dan takut. Lalu Angga memelukku. Dia berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu padaku. Selama 2 hari, aku tidak mengangkat panggilan darinya. Aku juga tidak membalas pesan-pesan yang masuk darinya. Kalau kamu gak angkat telepon aku akan datang ke rumah kamu, Lila. Karena takut, aku pun mengangkat teleponnya. Berkali-kali dia meminta maaf dan mengatakan tidak akan mengulanginya. Lalu, dia mengajakku bertemu. Aku luluh. Akhirnya setuju. Kali ini dia mengajakku ke taman dekat kampusnya. Kami membicarakan banyak hal. Dan ya, aku kembali percaya padanya. Seminggu kemudian, dia mengatakan akan pulang ke Bandung. Dia memintaku untuk datang ke kosannya. Aku sempat ingin menolak dan meminta untuk bertemu di tempat lain. Tapi, dia meminta tetap datang ke kosan. Aku pun mendatanginya. Saat mengetuk pintu dan tidak ada sautan, aku membukanya. Ternyata Angga menyiapkan kejutan untukku. Aku sampai lupa kalau hari ini adalah hari ulang tahunku. Dia menyiapkan kue tart dengan lilin dan juga balon berwarna-warni. Angga memelukku erat dan mencium keningku. Selamat ulang tahun ya sayang. Mataku berkaca-kaca, merasa bersalah karena sudah berpikiran macam-macam terhadapnya. Setelah apa yang Angga lakukan hari ini, aku benar-benar percaya kalau Angga sangat mencintaiku. Angga memberikan kotak kecil berwarna pink. Isinya ternyata gelang dengan inisial namaku dan namanya. Aku memeluknya dan menciumnya lagi dan lagi. Aku menarik nafas panjang karena terpaksa harus melanggar janjiku sendiri. Aku menyerahkan diriku untuk Angga, bahkan tanpa dia memintanya. Angga menolak karena dia takut aku akan menangis. Dan aku tetap memaksa. Aku gak akan menyesal, aku sayang banget sama kamu. Kami pun melakukannya lagi. Hubunganku masih baik-baik saja bersama Angga, sampai dia memutuskan untuk pulang ke Bandung. Aku dengan berat hati terpaksa merelakan dia pergi. Dia berjanji akan segera kembali setelah urusannya selesai. Bulan demi bulan berlalu. Sampai di akhir tahun 2020, dia belum bisa kembali ke Jakarta. Kami pun hanya berkomunikasi lewat video call dan chatting. Pagi itu, saat mama libur dan aku turun untuk sarapan, aku hampir saja terjatuh kalau Bikmar tidak menangkapku. Kepalaku terasa sangat berat, perutku juga seperti dikocok. Ini pasti efek begadang. Kamu sakit lah? Tanya mama khawatir. Aku menggeleng. Karena abis begadang aja mah, ntar juga abis tidur badannya enakan. Aku mengambil telur setengah matang yang mama buat untukku. Menu ini selalu menjadi favoritku, tapi entah mengapa, baru mencium baunya saja perutku langsung mual. Aku langsung berlari ke wastafel dan memuntahkan isi perutku. Mama langsung menghampiriku sambil membawa minyak kayu putih. Badan kamu dingin banget lah, kita ke dokter ya. Aku buru-buru menolak ide mama. Namun tiba-tiba pandanganku berubah gelap. Dunia serasa berputar. Aku terbangun di ruangan asing. Tidak ada siapa-siapa di sana. Saat aku ingin menarik tangan kananku, rupanya ada selang infus yang menahannya. Aku di rumah sakit, tanyaku tak percaya. Tak beberapa lama, mama datang. Wajahnya kusut, dan aku hanya memandangnya tanpa tahu harus berkata apa. Kamu hamil 5 bulan, lah. Kamu hamil, kata mama diikuti air mata. Hamil? Enggak,
Gak mungkin. Aku benar-benar tidak percaya. Aku gak mungkin hamil. Aku tahu jadwal haidku memang sering terlambat, tapi yang pasti aku gak akan hamil. Bilang sama mama lah, siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki yang hamilin kamu? Aku pun menyebutkan nama Hangga. Mama meminta nomor handphone Hangga dan langsung meminta pertanggungjawabannya. Janji hanyalah janji. Aku membeku melihat mama memaki Hangga berkali-kali. Brengsek kamu. Saya akan cari kamu. Kamu harus bertanggung jawab, kata mama pada Hangga yang tidak mau mengakui anak dalam kandunganku. Ma, maafin Lila ya ma. Maafin Lila ma. Mama yang tidak puas dengan penolakan Hangga akhirnya mendatangi kampus tempat Hangga kuliah. Aku memberitahukan semua informasi yang mama butuhkan. Dan seperti mimpi buruk, tidak ada mahasiswa yang bernama Hangga Adi Setio. Berkali-kali mama meminta cek pada pihak tata usaha kampus, hasilnya tetap nihil. Sementara aku mencoba menghubungi nomor Hangga, tidak ada yang aktif satupun. Sosial medianya pun lenyap. Kenapa dia pergi? Kenapa dia menghilang? Aku bersalah. Aku pantas disalahkan. Jika saja dulu aku tidak terpedaya. Jika saja aku mau percaya kata-kata mama. Mama memelukku dan mengatakan akan membereskan semuanya untukku. Kesalahan ini tidak akan membuat cita-citaku terhambat. Waktu itu aku hanya mengangguk karena belum paham maksud perkataan mama. Sampai pada mendekati HPL di bulan April, mama membawaku ke Bogor untuk melahirkan di sana bersama Bimar. Hanya mama dan Bimar yang tahu tentang kehamilanku. Bahkan mama merahasiakan dari papa. Mama tidak mau disalahkan atas kejadian ini. Dan menurut mama ini yang terbaik. Sebelum tidur, aku merasakan tendangan di perutku. Aku pun membelainya. Aku tidak tahu akan menjadi ibu seperti apa nanti, tapi aku berjanji akan menyayanginya. Pagi itu, perutku terasa mulas. Rasanya sakit sekali. Aku memanggil Bimar. Rupanya air ketubanku sudah pecah. Bimar pun menelpon bidan yang akan membantu persalinanku. Bayinya perempuan, cantik sekali, kata Bu Bidan. Alhamdulillah sehat sempurna. Rasanya lega saat mendengar penjelasan dari bidan kalau bayiku baik-baik saja. Lalu mereka membawa bayiku keluar untuk dibersihkan. Bi, mana bayinya? Aku mau lihat lagi, tanyaku pada Bimar. Bimar menggigit bibirnya. Dia tampak bingung bagaimana harus menjawab pertanyaanku. Bi, mana Bi? Aku mau lihat. Lalu Bimar menangis terseduh-seduh. Dia memelukku. Maaf ya Non. Maaf. Bayinya sudah dibawa Bu Bidan. Ibu yang suruh. Tanganku terkepal erat. Aku pun menangis. Jadi begini cara mama membereskan masalahku.